Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke tugas praktik 1A begitu ya, yakni laporan kegiatan refleksi. Jadi di laporan kegiatan refleksi ini memang di awal dikosongkan. Nanti kalau misalnya lembaran ini mau dijadikan tugas Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu begini, buat nama begitu ya. Kemudian dari nama nanti Bapak Ibu lanjutkan dengan NIM gitu ya. Setelah NIM, Bapak Ibu buat kelas ya, supaya tidak tertukar dengan kelas yang lain. Berikutnya Bapak Ibu buat Pokjar ya, Pokjar. Oke. Kalau masa registrasi nanti menyesuaikan. Nah, setelah ini dibuat, Bapak Ibu yang pertama di penugasan Bapak Ibu, saya melanjut dengan yang tadi ya. Bapak Ibu buat analisis video GPO tadi, video di GPO Guru Pintar Online ya, online GPO gitu ya. Apapun yang Bapak Ibu tag silahkan. Yang kedua, analisis untuk ya. Yang kedua ini analisis untuk artikel di jurnal ilmiah. Misalnya di jurnal online bereputasi ya, apakah reputasi nasional atau apapun misalnya. Salah satunya di Google Scholar tadi ya, Google Scholars atau Google Cendekia gitu ya, Cendekia. Nah, Google Scholar atau Google Cendekia. Oke, ini tadi Bapak Ibu teks, misalnya kalau saya kebetulan tadi menangkap gambar Bapak Ibu, oke, sudah hilang karena saya sudah copy ya. Ini gambar, kemudian saat gambar, kemudian dari gambar itu Bapak Ibu buat keterangan ya, atau dari tag Bapak Ibu dibuat keterangan apa sih keterangan gambar itu. Begitupun dengan yang kedua begitu ya, dengan tugas yang kedua. Oke. Gitu. Nah, saya cukupkan ya Bapak Ibu untuk yang tadi yang saya sampaikan, dan ini saya ulangi untuk penyelesaian penugasannya. 1B itu sebenarnya. Ini yang 1A-nya laporan kegiatan refleksi awal. Sama dengan yang tadi, dibuat nama, NIM kelas Pokjar, kemudian Bapak Ibu lanjutkan dengan laporan kegiatan refleksi awal. Begini, hari tanggal, misalnya Bapak Ibu melakukan refleksi awal pembelajaran itu di hari Selasa misalnya. Selasa. 18 ya, 18 Oktober ya. 18 Oktober 2022. Identifikasi masalah pada saat mengajar. Pak Ketut misalnya, karena Bapak-bapak kan enak. Kami saya Bapak, Pak Ketut juga Bapak. Identifikasi mengajar hari Selasa misalnya Pak Ketut kebetulan mengajar matematika ya Pak Ketut ya, matematika misalnya nih. Identifikasi masalah pembelajaran matematika. Oke. Nah, di pembelajaran matematika itu apa yang diidentifikasi Pak Ketut? Misalnya identifikasinya terlihat siswa tidak perhatian atau kurang perhatian ya. Kurang perhatian. Guru masuk masih ngobrol gitu ya. Yang kedua, tidak paham materi ya. Kemudian yang ketiga, ribut biasanya, kurang perhatian, tidak paham, ribut apa? Gaduh ya. Gaduh atau jenuh begitu ya, dan sebagainya. Gaduh dan jenuh. Jenuh ini bosan Bapak Ibu. Oke. Ini pembelajaran matematika yang dilakukan oleh Pak Ketut. Kemudian Pak Ketut analisis itu mencari penyebabnya ya. Apa sih yang menyebabkan anak-anak itu kurang perhatian misalnya ya? Oke.
penyebabnya adalah pembelajaran matematika, penyebabnya. Oke. Biar dia dalam satu. Oke. Penyebabnya adalah yang kurang perhatian apa sebabnya? Ya. Pak Ketut, halo? Misalnya kurang perhatian, anak-anak itu kurang perhatian Ya, Pak. dengan pembelajaran maksudnya. Karena gurunya tanpa basa-basi, guru mengajar tanpa basa-basi apa bahasa? Mengajar tanpa persepsi ya. Persepsi misalnya. Mengajar tanpa persepsi atau stimulus dulu yang dilakukan atau apapun. Kemudian tidak paham materi. Mengapa tidak paham materi? Karena hanya penjelasan ya atau ceramah bahasa lainnya ya. Kemudian gaduh dan jenuh apa penyebab gaduh dan jenuh? Mereka ribut kemudian jenuh karena tidak perhatian mungkin ya. Tidak diperhatikan, tidak diperhatikan atau tidak dibimbing ya, bisa jadi tidak dibimbing ya, tidak dibimbing langsung oleh guru begitu kan, anak-anak kan suka cari perhatian. Nah itu. Saya juga kelasnya agak-agak monoton gitu ya Pak ya. Oke, kelas monoton. Iya betul, karena kelasnya diaturnya ya seperti zaman kolonial sampai sekarang. Tidak perhatian. Rencana solusi apa? Misalnya pembelajaran matematika sehingga pembelajarannya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Misalnya kedepannya guru harus melakukan pertama apa kalau tanpa persepsi ya, melakukan apersepsi kan, memulai dengan persepsi mengaitkan materi dan sebagainya ya, atau games ya dan sebagainya, atau mengatur tempat yang ibu maksudkan tadi. Kemudian hanya penjelasan ya, kalau hanya penjelasan menggunakan metode atau menggunakan media begitu ya, menggunakan metode, menggunakan media atau media atau bahan ajar dan sebagainya, menggunakan metode atau media. Oke. Metode, media atau bahan yang lain juga boleh. Kemudian gaduh dan jenuh tadi, variasi maksud ibu, variasi kelas bisa jadi ya, variasi kelas, variasi tempat ya, atau variasi pembelajaran yang lain yang bisa dilakukan. Ini misalnya boleh Bapak Ibu kegiatan refleksinya lebih dari satu. Kalau misalnya kebetulan satu ya seperti ini, jadikan 3 boleh, satu-satu juga boleh begitu ya. Sampai di sini Bapak Ibu nyambung? Paham Pak. Oke, terima kasih Ibu. Sekarang masalah yang dipilih, kan ini sudah ada masalah ya. Masalah yang dipilih, apa sih masalah yang dipilih? Kalau dilihat dari sini kurang perhatian, tidak paham materi, gaduh atau jenuh gitu ya. Apa masalahnya? Setelah dilihat solusinya, ternyata masalahnya pada penggunaan misalnya ya, penggunaan metode pembelajaran atau penggunaan media atau pemanfaatan atau penerapan alat praktik begitu seperti Turso dan sebagainya. Penggunaan metode pembelajaran, masalah yang dipilih penggunaan metode pembelajaran. Kemudian penyebab dari masalah itu tadi apa? Penyebabnya siswa kurang perhatian ya. Siswa kurang perhatian, tidak paham
materi, gaduh, dan jenuh belajar. Alasan pemilihan masalah, ya. Alasan pemilihan masalah, alasannya metode ini, ya metode apapun yang metode ini cocok atau sesuai gitu ya, cocok dan sesuai untuk mengatasi permasalahan tadi, permasalahan penyebab pembelajaran, penyebab permasalahan pembelajaran, atasi penyebab permasalahan pembelajaran. Nah, rencana solusi menggunakan apa? Menggunakan metode kancing gemerincing, metode kooperatif tipe kooperatif kancing gemerincing. Nah, begitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, dari masalah yang dipilih ini akan menjadi rumusan. Nah, rumusannya ini ya tentu harus sama dengan masalah yang sudah dipilih tadi. Berarti kalau dilihat dari rencana solusi begitu ya, berarti pertanyaannya apakah ya metode kooperatif kancing gemerincing ya, kancing gemerincing ini tipe nih gemerincing ya, kancing gemerincing ya, dapat meningkatkan. Nah, apa yang mau ditingkatkan? Misalnya yang mau ditingkatkan pemahaman, misalnya meningkatkan pemahaman begitu, dan hasil belajar siswa ya, kelas 3 SD Batu Marta misalnya ya, Batu Marta ya. Oke, tujuannya hanya mengganti kalimat tanya dengan kata dapat mengetahui peningkatan, dapat mengetahui peningkatan atau dapat mengetahui metode kooperatif kancing gemerincing dapat meningkatkan. Nah, oke, seperti ini saja. Sudah. Bedanya kalau ini bentuknya pertanyaan apakah, kalau ini dapat mengetahui begitu ya. Nah, sekarang tinggal menentukan judul Bapak Ibu. Jadi judulnya tinggal dipotong saja di metode kooperatif ini ya. Misalnya ini ya, saya tidak tidak harus begini judulnya, tidak, tapi ini hanya contoh saja. Mungkin Bapak Ibu nanti akan lebih sip lagi gitu ya. Salah pilih sentence case. Oke. Nah, ini judulnya. Metode kooperatif kancing gemerincing dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa kelas 3. Tinggal ditambahkan ya di depannya penerapan misalnya atau penggunaan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Apakah metode kooperatif dapat meningkatkan? Jadi di sini juga bisa kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan apakah penerapan, dari sini juga bisa ditambahkan. Jadi di sini dapat mengetahui penerapan, bisa juga ditambahkan biar Bapak Ibu lebih mudah begitu ya. Jadi penerapan metode kooperatif kancing gemerincing bukan dapat kalau sini untuk begitu ya, untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa, atau langsung hasil belajar ada pemahaman di dalamnya juga sama hasil belajar siswa. Jadi pemahamannya juga bisa dihilangkan gitu ya, karena di dalam hasil belajar itu ada proses pemahamannya. Nah, begitu. Ya Bapak Ibu, judulnya sudah dapat, penerapan metode kooperatif kancing gemerincing untuk meningkatkan hasil belajar
hasil belajarnya oke. Tadi terlupa hasil belajar IPA ya. IPA, hasil belajar IPA. Ini juga diganti hasil belajar IPA. Jadi hasil belajarnya itu ke mata pelajarannya yang dipilih oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Ini judulnya. Kemudian berikutnya yang Bapak Ibu lakukan refleksi adalah kelas ya, data subjek PTK-nya mulai dari kelas. Kalau kelas ini kan Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya, kelasnya di kelas berapa misalnya. Kalau yang tidak tadi kan kelasnya kelas 3, mata pelajarannya sudah jelas IPA begitu ya. Dan seperti itu Bapak Ibu ya. Jumlah siswanya Bapak Ibu, laki-laki perempuan keseluruhannya berapa begitu ya. Kemudian ini tinggal dipilih, di checklist atau dihapus salah satu ya. SD pilih boleh dari satu. Misalnya di pesisir pantai tidak ada kita ya, di pegunungan jarang, di perkebunan mungkin ya, di perkotaan iya, kompleks pesantren mungkin ya, pedesaan iya, pinggir hutan iya. Kalau misalnya ada kurangnya di sini, misalnya SD-nya Bapak Ibu di pinggir pasar atau di dekat pasar, di dekat pasar gitu ya, dekat pasar atau kalangan ya, kalangan kalau bahasa dusun. Silahkan ditambahkan ya. Kalau yang tidak ada dihilangkan saja. Kemudian fasilitas yang ada di SD tersebut apakah ada listrik atau tidak, ada lapangan atau tidak, ada perusahaan atau tidak, ada lab atau tidak. Kemudian ada kantin ada atau tidak, ada kamar mandi atau tidak, ada dua ini ada kantinnya, di bawah juga ada kantin, gitu ya. Dan bisa ditambahkan yang lain, misalnya ada internet misalnya, ada internet. Berikutnya tidak ada internet sebagai sumber pendukung. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini taruh 3 lembar foto situasi di kelas saat Anda mengajar. Jadi Bapak Ibu itu memfoto pembelajaran Bapak Ibu begitu ya. Yang Bapak Ibu foto itu, oke tadi terlalu kecil suaranya. Yang Bapak Ibu foto itu terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Jadi minta tolong sama anak atau sama rekan sejawat yang lain. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa setelah foto diambil di tag di sini. Misalnya, refleksi awal pembelajaran IPA, di kelas 3. Oke, gambar 1 apa? Tag di situ gambarnya, keterangannya apa begitu ya? Keterangan. Begitupun dengan gambar berikutnya, gambar 2, gambar 3 ya dibuat. Dan yang terakhir jangan lupa di bagian bawah tanda tangan dan nama kepala sekolah. Tentu Bapak Ibu kalau sudah terbiasa membuat misalnya batu Marta Oktober 2022 ya, tanggalnya nanti disesuaikan ya. Kalau tadi tanggalnya kalau tidak salah tanggal 18 ya, 18 Oktober tadi kalau tidak salah. Nah, mengetahui kepala sekolah. Oke.